Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa ya untuk selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk selalu share video aku, selalu di view video aku biar kalian terus bertambah ilmunya. Untuk video kali ini aku akan bahas tentang penyakit-penyakit apa aja sih yang tidak ditanggung atau tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini aku bisa jelasin ya, karena di sini ada 21 poin. Jadi diklasifikasikan gitu, penyakit-penyakit apa aja sih, jenis-jenis penyakit apa aja sih yang tidak di cover oleh BPJS ini. Ada 21 poin ya teman-teman. Boleh diingat-ingat, atau misalkan kalian nih sebelum ke fasilitas kesehatan, kalian harus ingat dulu nih penyakit apa aja, penyakit apa nih, kalian menderita penyakit apa, itu di cover atau enggak gitu. Boleh kalian stay tune terus di video aku yang satu ini ya. Oke teman-teman, yang pertama itu penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa ya teman-teman. Jadi ketika kalian datang ke fasilitas kesehatan, kalau misalkan indikasi penyakit kalian itu dinyatakan wabah dari suatu populasi di suatu masyarakat gitu yang sedang terjadi, misalkan ada wabah apa gitu di suatu masyarakat, nah itu tidak akan tercover oleh BPJS ya teman-teman. Jadi kalian harus ingat dulu, atau kalian misalkan harus lihat dulu gitu indikasi penyakitnya apa, baru kalian datang ke fasilitas kesehatan ya. Yang kedua, perawatan yang berhubungan dengan kecantikan atau estetika, itu juga tidak tercover ya teman-teman, tidak tercover oleh BPJS. Jadi ketika kalian misalkan mau tanam benang atau misalkan mau operasi plastik, itu sama sekali tidak akan di cover oleh BPJS. Oke teman-teman, yang ketiga, perataan gigi atau pemasangan behel, itu juga tidak bisa di cover oleh BPJS, kecuali pembersihan karang gigi ya teman-teman. Itu kayaknya bisa di cover oleh BPJS, karena dilansir dari pengalaman teman aku, ini untuk pembersihan karang gigi itu ternyata bisa di cover oleh BPJS. Yang keempat, penyakit atas tindakan pidana, penganiayaan atau misalkan kekerasan seksual. Itu juga kalau misalkan ada korban ke fasilitas kesehatan dengan indikasi tersebut, itu tidak akan di cover oleh BPJS ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada korban dari penganiayaan atau misalkan pelecehan seksual, itu tidak bisa di cover biayanya, misalkan untuk biaya visum atau apapun gitu, tidak di cover oleh BPJS ya teman-teman. Oke, yang kelima itu penyakit akibat upaya menyakiti diri sendiri atau upaya bunuh diri ya teman-teman. Ketika memang ada cedera pada diri seseorang akibat upaya bunuh diri, itu sebenarnya tidak tercover oleh BPJS. Jadi ketika kalian memang menjelaskan indikasi dan kronologinya ke fasilitas kesehatan, itu memang tidak akan di cover oleh BPJS ya teman-teman untuk biayanya. Yang keenam, penyakit akibat minum alkohol atau obat-obatan terlarang secara berlebihan. Misalkan overdosis, kalian dibawa ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan dan ingin menggunakan BPJS, itu nggak bisa ya teman-teman, tidak akan ditangani oleh BPJS dan tidak akan di cover oleh BPJS. Selanjutnya, pengobatan mandul atau infertilisasi, atau bahasanya kita di sini pembuatan bayi tabung, itu juga tidak bisa di cover oleh BPJS, karena itu ya memang suatu penyakit yang sudah beda lagi urusannya gitu. Kecuali ya program hamil itu kayaknya masih bisa ditanggung kalau memang ada penyakit ya selain mandul itu ya teman-teman. Yang selanjutnya, poin ke-8, penyakit yang tidak bisa penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah. Yang ke-9 itu poinnya penyakit atau pengobatan di luar negeri, itu udah beda lagi urusan ya, karena ya kita tahu sendiri kalau jaminan sosial kesehatan untuk BPJS kesehatan ini sendiri ya dari Indonesia. Kalau misalkan apalagi beda negara gitu, beda daerah aja kita udah beda, biasanya beda S dan K-nya gitu. Kalau misalkan di luar negeri itu beda lagi urusannya. Oke, yang ke-10,
pengobatan atau tindakan yang masih dianggap eksperimen. Jadi BPJS Kesehatan ini nggak bisa ya untuk eksperimen kayak gitu, karena yang namanya eksperimen ya percobaan gitu. Yang namanya percobaan itu akan butuh beberapa kali gitu. Kalau misalkan ya memang belum ketemu, akan terus dilakukan. Nah itu biasanya, bukan biasanya sih, sudah jelas tidak bisa atau tidak tercover oleh BPJS, kecuali ya observasi dari suatu penyakit yang memang baru ada gitu di suatu daerah, tapi penyakit itu sudah ada di dunia atau misalkan ada di Indonesia. Biasanya kalau misalkan baru ada di suatu daerah atau di suatu rumah sakit untuk menangani pasien yang baru penyakitnya gitu biasanya diobservasi dulu. Nah itu baru bisa di cover. Kalau misalkan yang sifatnya eksperimen atau percobaan itu tidak sama sekali di cover oleh BPJS ya teman-teman. Selanjutnya poin ke-11, pengobatan komplementer atau tradisional, meskipun itu dianggap efektif oleh teknologi kesehatan, tetapi yang namanya pengobatan tradisional itu tidak di cover oleh BPJS ya teman-teman. Selanjutnya poin ke-12, alat kontrasepsi itu juga tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Poin ke-13, perbekalan kesehatan rumah tangga itu juga tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Poin ke-14, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau rujukan yang atas dasar keinginan sendiri tanpa ada rujukan atau indikasi dari fasilitas kesehatan, itu juga tidak akan tercover oleh BPJS, karena yang menentukan indikasi penyakit itu hanya dokter dan fasilitas kesehatan. Jadi ketika kita mempunyai keluhan atas kemauan diri sendiri, itu tidak akan di-cover oleh BPJS ya teman-teman. Poin ke-15, pelayanan kesehatan atau pengobatan yang tidak bermitra fasilitas kesehatannya dengan BPJS, jadi tidak bekerja sama sekali dengan BPJS, bukan mitra BPJS ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-16 yaitu pelayanan kesehatan untuk kecelakaan kerja, karena kalau kecelakaan kerja itu sudah beda lagi ya, penanggungannya itu ada di poin jaminan kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan, itu oleh pemberi kerja ya teman-teman, jadi bukan oleh BPJS Kesehatan, itu sudah beda lagi dalam fasilitas jaminan kesehatannya ya. Selanjutnya pelayanan kesehatan yang dijamin oleh penyelenggara lalu lintas. Jadi misalkan kecelakaan kerja di jalanan, ada memang beberapa kejadian yang itu dijamin oleh penyelenggara lalu lintas. Selanjutnya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan, misalkan TNI, Polri, itu juga beda lagi ya. Poin ke-19 yaitu pelayanan kesehatan dengan tujuan bakti sosial, itu juga tidak bisa di-cover oleh BPJS ya teman-teman. Yang ke-20, pelayanan kesehatan yang sudah diatur atau dijamin oleh jaminan kesehatan yang lain, misalkan kayak ada jaminan kesehatan, misalkan kayak ada suatu kepala daerah yang ingin membantu masyarakatnya gitu kan, itu jadi double gitu, kayak double pemberian jaminan kesehatan. Itu si BPJS juga tidak berlaku kalau misalkan ada kejadian kayak gitu ya teman-teman. Yang terakhir pelayanan lainnya yang tidak berhubungan dengan jaminan kesehatan BPJS. Itu aja poin-poin atau klasifikasi yang aku berikan dalam penyakit apa aja sih yang tidak ditanggung atau tidak tercover oleh BPJS. Kalian bisa difikirkan terlebih dahulu sebelum masuk ke fasilitas kesehatan, biar nanti kalau udah misalkan udah datang ternyata nggak bisa diatasi karena yang kalian termasuk ke dalam 21 poin tadi yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Mudah-mudahan bermanfaat ya video aku, jadi kalian bisa mengklasifikasinya sendiri, atau kalian bisa komen di channel YouTube aku di kolom komentar atau direct message Instagram aku, boleh juga di WA aku, udah ada di deskripsi channelnya ya teman-teman. Boleh juga nanti setiap bulan akan aku akumulasiin Q&A-nya, nanti aku akan jawab biar kalian tidak hanya mencerna jawaban aku sendiri gitu, biar teman-teman juga yang lain bisa tahu. Oke, itu aja yang bisa aku share di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.